Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita minggu ini adalah menurut saya materi yang paling penting di topik dari kuliah kita ya. Karena kalau di bahasa pemrograman itu dia disebutnya adalah struktur data gitu. Bagaimana cara kita membentuk sebuah data. Tapi di PHP ini cukup spesial karena segala sesuatunya tuh nanti itu kita harus lihat sebagai sebuah array ya. Sebelum nanti kita bahas apa itu array dan lain sebagainya. Pokoknya pahami dulu bahwa di PHP itu konsep array sangat penting. Karena apapun yang nanti direpresentasikan sama si PHP, itu kebanyakan secara default direpresentasikan dalam bentuk array. Sebelum kita masuk membahas mengenai array lebih detail, saya mau coba review dulu materi kita minggu lalu ya. Karena kalau misalnya materinya online, apalagi asinkronus, itu dugaannya nggak semuanya ngakses materinya gitu ya. Tapi tugas kerjain kan? Oke. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tuh tentang apa? Function ya. Terus saya tanya dulu deh, sebenarnya function itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Kita ke materi function dulu ya. Ini array-nya kita skip dulu. Karena function juga penting. Semua bahasa pemrograman punya yang namanya function. Coba, masih ingat nggak? Sebenarnya function itu apa sih? Tuh, coba kita praktek deh ya. Coba buka kembali project kalian di VS Code-nya. Coba kita bikin dulu pertemuan 4 deh ya. Kita mundur dulu satu pertemuan ya. Kan sebelumnya belum ada tuh. Kita cuma ada pertemuan 2 dan 3. Sedikit aja supaya ingat-ingat lagi karena di pertemuan hari ini kita bakalan pakai konsep dari function juga. Silakan bikin folder pertemuan 4 ya. Saya bikinnya di terminal aja. Kita buka di kode editornya. Coba bikin file di dalam pertemuan 4 ya, kita kasih nama latihan 1 ya. Latihan 1.php. Sudah? Oke, sekarang gini. Di dalam PHP-nya, kita ceritanya akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengecek apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Pasti udah tahu dong caranya. Masih ingat gimana? Misalnya saya punya variabel namanya angka yang isinya angka 5. Ini ganjil apa genap? Ganjil ya. Kita udah tahu kalau itu ganjil. Tapi gimana cara kita nyuruh si PHP-nya buat ngecek kalau 5 itu ganjil atau genap? Gimana? Rumusnya ganjil itu apa? Kalau rumus ganjil? Ganjil mah enggak. Kalau dibagi 2 dia sisa berapa? Sisa 1. 5 dibagi 2 pasti nyisa 1. Ya kan? 2 sisa 1. Kalau genap dibagi 2 habis, nggak ada sisanya. Gitu. Nah, jadi cara ngeceknya gimana? Kan jika angka dibagi 2 sisanya 1, maka itu bilangan ganjil. Nah, gimana cara menerjemahkan algoritma ini menjadi coding? Kalau ada pernyataan jika, berarti kita butuh keyword apa tuh? Percabangan ya. Berarti kita bisa pakai if. Oke, jadi udah dapat nih. If sekarang angka dibagi 2 sisanya 1, gimana caranya? Jika angka dibagi 2, gini. Nah, kenapa pakai persen? Karena sisa bagi ya. Kalau ini, dia bagi aja. Nggak dapat sisanya. Ini dapat justru hasilnya. Bukan dapat sisanya. Kalau pengen dapat sisanya, kita pakai persen. Atau istilahnya ini operator apa? Mod ya. Mod itu singkatannya apa? Modulus ya. Modulus, modulo. Nah, ini angka dibagi 2 sisanya berapa? Mod tuh gitu. Nah, untuk dapetin hasilnya kita bisa pakai sama dengan 1 apa 2 sama dengan 2 ya. Kalau sama dengannya 1, ini assignment. Kalau sama dengannya 2, dia membandingkan. Jadi kalau angka dibagi 2, sisanya 1, nah maka dia adalah bilangan. Coba kita echo, angka adalah bilangan ganjil. Gitu kan? Coba, sampai sini aja dulu. Ini materi minggu ke-3 ini. Bukan minggu lalu. Ini if itu materi minggu ke-3. Memang kita nggak coba di kelas karena waktunya habis. Harusnya sih kalian pelajari sendiri di rumah. Coba kita jalanin. Kira-kira ini ada error nggak? Coba nih, udah nyoba jalanin belum? Kuliah 4 latihan 1. Nah, betul ya. 5 adalah bilangan ganjil. Tampil nggak semuanya? Ada yang error nggak? Aman kan? Sekarang kalau saya mau ngecek 8. Gimana caranya? Apa yang harus saya ubah? Variabelnya. Jadi apa? Angka diganti jadi
8. Nah, kalau misalkan saya ganti jadi 8, kira-kira yang tampil apa sekarang? Kenapa kosong? Coba. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa? Kenapa yang tampil kosong? Kenapa, Mat? False. Jadi ke sini false. Kalau nilai false yang di dalam kurung dikerjain nggak? Nggak. Dia keluar ke sini. Di sini ada apa? Kosong, nggak ada apa-apa. Nah, supaya kita bisa menangkap nilai false-nya, kita butuh apa? Nah, kita butuh else. Betul. Jadi kita bisa tambah di sini else supaya nilai false-nya bisa kita tangkap. Jadi ini bacanya, jika angka dibagi 2 sisanya 1, kerjakan apa yang ada di kurung yang ini. Selain dari itu, masuk ke sini. Kita bisa nulis apa? Echo dolar angka adalah bilangan apa ini? Genap. Coba di save terus kita jalanin. Kalau kita refresh, betul ya. 8 adalah bilangan genap. Jadi kita udah bisa tuh ngecek sebuah angka itu ganjil apa genap pakai algoritma sederhana seperti ini. Ini masih if else, belum masuk ke function. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman sampai sini? Aman ya. Jadi kalau saya taruh di sininya 10 gimana? Genap ganjil? Genap ya, tetap genap. 10 adalah bilangan genap. Kalau saya masukin 1001 ganjil ya. Kalau saya masukin sandika tampil error ya. Jadi dia string tidak bisa dibagi ya. Jadi pada saat angka mau 2 hasilnya error. Jadi harus benar. Nah, sekarang gini, pertanyaan berikutnya adalah kalau saya pengen nampilin 10 adalah bilangan genap, terus di bawahnya 5 adalah bilangan ganjil. Gimana caranya? Ada tulisan 10 adalah bilangan genap, tapi di bawahnya ada lagi tulisan 5 adalah bilangan ganjil. Gimana? Kan kalau saya tulis 5, ini gimana? 5 adalah bilangan ganjil. 10-nya hilang kan? Saya pengennya 10-nya ada juga. Jadi 10 adalah bilangan genap, di bawahnya 5 adalah bilangan ganjil. Ini yang benar berarti 10. Nah, cuman yang 5-nya gimana caranya? Kita masih bisa pakai algoritma ini atau harus bikin yang baru? Kan kita ngeceknya angka yang ini kan? Cuman 1 angka kan? Kalau saya punya angka yang kedua, boleh nggak gini? Ini artinya apa kalau saya tulis gini? Timpa kan? Berarti yang tampil 10 adalah bilangan genap atau 5 adalah bilangan ganjil? 5 ya. Tuh. Nggak bisa. Berarti harus kita bedain ya. Harus kita bedain. Ini angka 1. Ini angka 2 gitu kan. Tapi kalau gini gimana? Kenapa error? Nah ini nggak ada sekarang. Tuh, dia nggak tahu. Jadi kok supaya nggak error gimana? Kita ganti aja ini jadi angka 1 kan. Bener nggak? Dapat yang 10 tuh. Buat yang ngerjain 5 gimana? Kita butuh algoritma yang sama kan? Ini kita copy aja kan? Simpan di bawahnya. Ini ganti jadi 2. Kan gitu ya. Kok susah-susah amat ya? Ya kan? Tinggal dikasih BR aja di sini. Tuh. Permintaan saya terpenuhi. Ngecek 10 adalah bilangan genap, 5 adalah bilangan ganjil. Sekarang saya pengen ngecek 123 di baris ketiga. Copy lagi kan? Sekarang jadi lumayan jadi ribet gitu kan? Kita punya, ini copy lagi aja. Ini copy. Atau jangan copy, Pak, kan kita udah tahu ALT shift bawah. Oke, sip. Duplikat. Dipencet Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Pencet kanan, hapus 3. Nah, cepet lah ya. Tinggal bikin variabel baru. Kita echo dulu di sini. Kita bikin variabel baru angka ini 1 2 3 misalnya. Udah, berarti sekarang saya punya 3 baris kan? Tapi lihat, kita melakukan hal yang berulang-ulang, semuanya sama ngecek sebuah bilangan tuh ganjil apa genap. Yang beda cuman angkanya aja. Dan kita melakukan banyak sekali ngulang-ulang gini. Nah, programmer nggak boleh gini. Kalau dia udah tahu ada hal yang dia ulang-ulang, tapi yang beda hanya inputnya, sedangkan dia butuh output yang baru, maka disinilah kita akan menggunakan yang namanya function. Jadi function itu kalian membuat sebuah mesin yang dapat memproses input yang berbeda untuk menghasilkan output yang berbeda. Tapi cara prosesnya sama. Sama kayak kalian kalau di slide yang di function itu ada sebuah mesin yang tugasnya untuk mengubah padi menjadi gabah. Ada lagi mengubah gabah menjadi beras. Ada lagi mesin yang mengubah beras menjadi nasi, gitu kan. Jadi semua butuh mesin yang inputnya kurang lebih itu-itu terus. Cuman yang membedakan jumlahnya, yang membedakan jenisnya, sehingga menghasilkan output yang berbeda. Nah, ini adalah peluang kita untuk menjadikannya sebagai function. Gimana cara bikin function? Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Caranya itu gampang aja. Kita tinggal bungkus dia ke dalam sebuah keyword yang namanya function. Gini nulisnya. Jadi kita bungkus dia dalam sebuah function. Kita mau bikin fungsi.
fungsinya harus punya nama. Nama fungsinya bebas, terserah kita mau bikinnya apa. Tapi aturannya mirip sama bikin variabel. Nggak boleh ada spasi, nggak boleh diawali dengan angka. Tapi nama fungsi harus merepresentasikan dia tuh ngapain. Jadi kira-kira fungsi ini adalah fungsi untuk apa kira-kira? Identifikasi apa? Betul, bisa nama fungsinya identifikasi angka, tapi kurang spesifik. Ini, identifikasi angka boleh. Cuman ya, sebenarnya ini kan tugasnya adalah cek bilangan kan? Bilangan ganjil gitu. Atau udah aja cek bilangan. Atau ganjil genap, boleh aja. Cek ganjil genap, boleh juga. Pokoknya fungsinya harus merepresentasikan isinya apa. Yang angka satunya, angka 1, 2-nya kita hapus dulu. Nah, sebuah fungsi itu diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup. Apa ini kurung buka, kurung tutup? Untuk masukin inputan. Karena yang tadi saya bilang namanya fungsi kan butuh input ya. Kalian punya di rumah, di kosan punya Magicom ya. Magicom itu kan inputnya apa? Beras. Outputnya nasi kan. Tapi apakah Magicom kalian masukin beras jadi nasi? Enggak ya. Butuh apa lagi dia? Butuh air. Jadi ada sebuah mesin yang inputnya lebih dari 1 tapi menghasilkan 1. Nah, contohnya Magicom tadi. Tapi kalau dibikin pakai function, kurung buka kurung tutup ini adalah tempat kita masukin inputannya tadi. Nah, di sini yang mau kita masukin adalah angka. Jadi angka kita masukin ke dalam function, terus diolah di dalamnya. Jadi angkanya ini kita pakai. Anggaplah ini berasnya gitu. Berasnya masuk, terus diproses, terus menghasilkan apa. Nah, jadi sekarang kita punya sebuah fungsi yang generik. Kerjaannya dia spesifik hanya untuk ngecek sebuah bilangan tuh genap atau ganjil aja. Ini, kalau kita jalanin, kira-kira tampilnya apa? Genap ya, coba kita lihat. Ini kalau saya refresh, nggak tampil apa-apa. Kenapa? Return. Yang mana? Di bawah sini. Tapi sebelum ke return deh. Kira-kira salahnya bukan di return sebetulnya. Kita punya function-nya, ya. Kalian punya Magicom di kosan. Pengen bikin nasi kan. Jadi ini yang terjadi adalah kalian punya beras di kosan, ditaruh. Kalian punya Magicom di kosan, ditaruh. Udah, baru sampai situ. Kalian punya angka 10, kalian punya function. Baru gitu doang. Berasnya belum dimasukin ke dalam Magicom-nya. Magicom-nya belum dinyalain. Jadi fungsi itu sama seperti variabel, kalau udah dibikin, harus dipanggil buat dijalanin. Kita baru bikin function-nya aja. Belum dipanggil. Cara panggilnya, setelah bikin function, entah itu di mana, di bawah, kita panggil nama function-nya. Nyalain Magicom-nya, masukin berasnya. Gimana? Masuk akal nggak? Jadi dibikin dulu, baru dipanggil gitu, dijalanin. Nah, kalau kita jalanin, baru tuh keluar. Nah, ini kalian lihat ya. Pada saat kita manggil, ada dolar angka. Ini dolar angka dapat dari mana? Variabel di atas kan? Yang ini. Betul, jadi dolar angka yang ada pada saat kita manggil itu nyambung dengan variabel yang kita bikin di sini. Pada saat kita bikin fungsi, itu saya ada dolar angka lagi nih. Ini adalah dolar angka yang berbeda. Meskipun namanya sama, tapi ini variabel ini hanya punya fungsi ini aja. Jadi ini dipakainya di sini. Nggak ada hubungannya sama ini. Ini nggak ada hubungannya. Sehingga kalau misalnya ini saya ganti X, boleh nggak nih? Boleh, tapi ini bakalan error. Tuh, karena apa? Karena saat panggilnya harus jadi X juga. Jadi ini nyambungnya sama ini. Jadi Magicom-nya kita masukin beras. Ini nggak ada hubungannya. Ini adalah variabel yang kita bikin baru untuk function. Jadi variabel ini hanya untuk function ini aja. Kalau kita jalanin, aman tuh. Ya, sampai sini itu. Jadi cara bikin function kayak gini, biasanya function itu punya nilai kembalian. Jadi yang namanya function biasanya mengembalikan sebuah nilai. Tidak mencetak. Walaupun bisa kayak gini, fungsi ini nggak mengembalikan nilai apa-apa. Jadi fungsi ini nggak punya nilai. Fungsi ini hanya mencetak, tidak mengembalikan nilai. Biasanya yang namanya fungsi mengembalikan nilai. Cara mengembalikan nilai kita bisa ganti echo-nya jadi return. Nah, tapi kalau sekarang dijalanin, nggak tampil apa-apa. Karena fungsinya punya nilai, tapi nilainya belum dicetak ke layar. Tapi ini yang benar, fungsi itu biasanya mengembalikan nilai. Jadi pada saat dipanggil, sekarang fungsi ini punya nilai. Udah ada di memori nilainya. Supaya tampil ke layar gimana? Kan tadi echo-nya di sini. Nilainya tampil, tapi fungsinya nggak ngembaliin nilai. Jadi pada saat dipanggil, fungsi udah ngembaliin nilai, tapi belum kecetak ke layar. Supaya kecetak ke layar, echo-nya taruh sini. Ini. Jadi echo nilainya.
baru sekarang tampil. Bahkan kita nggak perlu variabel di sini ya. Ini nggak perlu. Ini bisa kita hapus. Karena tadi ini kan nggak nyambung ya sama yang variabel tadi. Kita bisa langsung masukin aja nilainya 10 gitu. Nggak usah disimpan ke variabel dulu. Udah sama. Kita ganti jadi 11. Udah sama. Sehingga kalau tadi pertanyaan saya di awal, saya mau ngecek 10 adalah bilangan genap. Di bawahnya saya mau tulis 5 adalah bilangan ganjil, gimana? Saya perlu bikin function lagi nggak? Nggak perlu ya. Kita tinggal panggil lagi aja functionnya. Kita echo BR dulu biar turun. Terus di bawahnya echo cek ganjil genap. Diisi dengan 5 tadi misalnya. Nggak perlu bikin functionnya. Kita bisa pakai mesin yang sama gitu. Jadi kalau pagi-pagi kalian masak nasi di kosan, siang pengen makan lagi, nggak usah beli Magicom lagi kan. Masih pakai yang sama aja itu. Mau tambah lagi ya udah tinggal echo lagi gitu. Jadi kita bisa pakai berulang-ulang. Ya, tolong ini dipahami juga karena konsepnya sangat penting juga. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Oke. Pertanyaan bagus banget ya. Jadi di function itu ada yang namanya parameter sama argumen. Dua-duanya itu sama, adalah nilai yang ada di dalam kurung. Itu parameter sama argumen. Parameter adalah nilai yang ada di dalam kurung ketika fungsinya dibikin. Jadi pada saat kita bikin function, ada dalam kurung, itu adalah parameter namanya. Nilai yang nantinya akan diproses. Jadi kalau di Magicom, itu wadahnya yang di dalam Magicom yang kalian cuci itu parameter. Dia siap untuk masukin berasnya. Ini parameter. Berarti ini adalah parameternya. Nilai yang akan kita gunakan di dalam functionnya. Kita tulis ketika functionnya kita buat. Argumen adalah nilai saat functionnya dipanggil. Jadi berasnya. Jadi nanti beras dimasukin ke dalam si yang itu kan yang bisa diambilnya itu. Ini adalah argumen. Suka ketukar-tukar. Gak apa-apa, saya juga dulu pemahamannya suka ketukar-ketukar. Cuman sekarang kalian harusnya udah paham ya. Jadi argumen adalah nilai ini, nilai aslinya ya. Nilai aslinya. Berasnya 1 gelas. Yang ini berasnya setengah gelas. Si berasnya itu argumen. Dimasukin ke dalam parameter. Parameter tuh buat nampungnya. Kita bisa naruh lebih dari satu parameter ya. Ini kasih koma. Kita bisa nggak ada parameternya juga boleh. Nggak masalah. Cuman itu nanti berarti nggak ada data yang diproses. Fungsinya hanya mengerjakan sesuatu aja. Ya, jadi sekali lagi ini jangan ketukar, ada parameter, ada argumen. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti ini silakan kalian ingat-ingat lagi materinya, dibuka lagi karena ini bakalan sering banget dipakai. Fungsi itu ada 2 ya. Fungsi yang kalian bikin sendiri kayak gini, ada fungsi yang udah dibikinin sama PHP yang bisa kalian pakai secara gratis. Jadi PHP itu udah punya banyak banget fungsi, ya kita nggak perlu hafalin satu-satu. Nanti yang sering dipakai juga kita akan ingat lah gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini ya. Silakan di save dulu yang ini. Terus kita kembali ke slide-nya deh ya. Karena ini juga tidak kalah penting. Oke, kita masuk ke topiknya array ya. Mudah-mudahan udah siap nih. Sekarang kita lihat dari definisinya dulu ya. Apa sih array? Kalau kita lihat dari definisi Wikipedia-nya, secara umum ya, di dalam programming array itu ini. Jadi dia adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen. Selama ini kita bekerja dengan satu nilai. Selama ini kita bekerjanya dengan variabel. Nama diisi Sandika, umur diisi 39. Terus tadi angka diisi 10. Jadi ada tempat penampungannya 1, nilainya 1. Kalau kita butuh datanya banyak, kita butuh tempat penampungannya banyak. Gitu ya. Jadi kita punya 5 gelas isinya air semua gitu. Nah sekarang gimana caranya untuk nyimpen banyak nilai tapi dalam satu wadah. Nah wadahnya disebut array. Kalau kata programming itu kayak gini. Tipe data, variabel itu kan tipe data ya, tapi nilainya 1. Ada integer, ada boolean, ada string gitu. Jadi si variabel cuma bisa nampung 1 nilai. Nah sekarang nilainya tuh kumpulan banyak. Di dalam array boleh punya banyak nilai. Nah nanti tiap-tiap nilainya, atau nanti di dalam array itu kita sebut elemen ya. Itu punya yang namanya indeks. Jadi kayak kalian duduk sekarang di kursi, kalian tuh nilainya. Nomor kursi itu indeksnya. Jadi siapa yang duduk di kursi ke-10? Nanti hitung. Mulai dari 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nilainya siapa? Yang duduknya nilainya. Nomor kursinya, indeks.
Nanti kalian lihat aja lah di Wikipedia ya definisinya. Tapi kalau menurut saya, array itu adalah variabel, tapi lebih sakti. Gitu. Kenapa lebih sakti? Karena dia bisa nyimpen lebih dari satu nilai. Sebenarnya dia variabel juga gitu. Nanti perlakukanlah dia sebagai variabel. Kalau diisi ulang nimpa gitu ya, nggak boleh ada spasinya, nggak boleh diawali dengan angka, sama. Gitu. Contoh gini, misalnya kita akan menyimpan data dari hari-hari yang ada di dalam satu minggu gitu ya. Kita kan punya 7 hari kan. Kalau kita menyimpan datanya setiap hari ke dalam sebuah variabel, kan kita bisa nulisnya gini kan. Hari sama dengan Senin. Selesai. Tapi kalau misalkan kita mau nyimpan hari Selasa, gini bisa nggak? Seninnya hilang. Ya, Seninnya ketimpa kan? Seninnya ketimpa. Jadi gimana solusinya? Variabelnya beda. Ya, jadi kita punya misalnya hari 1 gitu. Atau dolar Senin sama dengan Senin gitu ya, walaupun nggak make sense juga ya. Tapi kayak gini bisa, hari 1 sama dengan Senin. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita punya berapa variabel? 7 kan? 7, karena hari itu nggak ada lebih dari 7 kan? Kecuali kita mau masukin kayak Kliwon gitu kan, itu beda lagi ya. Itu nambah lagi variabelnya gitu. Tapi ada 7, aman lah. Memori kalian kuat buat nampung 7. Bulan, ada berapa? 12, nggak masalah juga. Jadi ada bulan 1 Januari, bulan 2 Februari, nggak masalah. Ya, paling cuma 7 gitu ya. Senin sampai Minggu. Aman ini, nggak masalah. Nah, tapi gimana kalau saya mau nyimpen data mahasiswa? Nah, ini udah mulai ribet nih. Mahasiswa kedua. Mau nyimpen mahasiswa IF Unpas aja, nggak usah Unpas ya, IF Unpas aja. Tapi dari angkatan pertama. Ya, kan nggak tahu. Saya jadi punya berapa variabel gitu. Ngelacaknya bingung, ngurutinnya bingung, nyarinya juga bingung. Jadi ribet gitu ya. Nggak bisa kalau kayak gini. Ini butuh sebuah tipe data lain yang bisa menampung data dengan lebih gampang. Nah, makanya nanti kita butuh yang namanya array. Contoh, kalau misalkan kita mau bikin hari, kalian bisa nulisnya begini. Cukup punya satu variabel namanya hari, yang isinya bisa, ini pakai cara lama ya. Ini PHP 4 ke bawah, cara nulisnya gini. Tapi sekarang masih jalan juga. Kalau kalian nyobain di PHP kalian 8 atau 7, jalan. Ada array yang isinya banyak datanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus. Tapi disimpan hanya ke dalam satu variabel aja. Begitu pula dengan mahasiswa. Nah, ini pakai cara yang baru. Ini cara yang saya lebih suka karena ini sama dengan banyak bahasa pemrograman lain. Di JavaScript bikin array itu kayak gini. Jadi ya kalau kalian pindah-pindah bahasa sama gitu. Kalian mau punya 1000 mahasiswa, ya udah ditaruh di dalam satu kurung siku, pisahin pakai koma, selesai. Yang nyimpen cuma satu nilai. Nah, sebelum nanti kita coba ngoding yang ini, kita akan lihat dulu kenapa sih pakai array ya. Kenapa pakai array? Sebenarnya ilustrasinya dari yang tadi, kalian harusnya udah bisa nebak kali ya. Kenapa pakai array? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita butuh array? Mengurangi banyaknya variabel. Biar apa? Variabel nggak usah banyak-banyak tuh biar apa? Betul, mengurangi banyak variabel. Nggak makan banyak memori, betul. Tapi alasan lainnya, yang paling sederhana adalah biar nggak berantakan aja. Biar nggak berantakan. Jadi kayak misalnya gini, kalian suatu saat disuruh sama saya gitu bawa krayon dari rumah, silakan. Ya kan sebetulnya kalian bisa punya 10 sampai 50 krayon, kalian masukin ke tas kayak gini nggak masalah kan? Nggak masalah. Bawa aja gitu. Cuman jadi masalah ketika kita mau nyari kan. Coba keluarin krayon warna merah gitu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan secara algoritmik? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau misalkan di tas kalian ada 50 krayon warna-warni, terus saya minta keluarin warna merah. Keluarin semua kan? Yang paling logis adalah kalian buka tasnya satu-satu kan? Buka dulu tasnya, keluarin. Terus pilih yang kelihatan mana. Oh merah, ketemu. Masukin kan sisanya. Masukin. Komputer nggak bisa gitu nyarinya. Susah nyarinya. Gitu. Makanya kita butuh sebuah tempat supaya kalian bisa nyimpen ke tasnya kayak gini. Gitu. Jadi udah dirapihin dulu di tasnya. Jadi begitu saya minta coba keluarin krayon warna merah, ya udah kalian keluarin boxnya, dibuka, baru dilihat. Apalagi kalau misalnya si tempat penyimpanannya itu udah rapi dan udah nyusun gitu. Bahkan kalau misalkan kita ambil nih, yang warna coklat kita ambil, terus di bawahnya tuh ada tulisan coklat gitu. Nah itu udah paling enak. Gitu. Jadi array itu supaya kita bisa nyusun datanya dengan rapi. Kalau secara teori dia adalah variabel jamak, ya. Jamak tuh lebih dari 1, elemennya banyak, terus kita bisa acu dengan nama yang sama gitu. Terus
Ini yang harus kalian ingat, dia adalah pasangan antara key dan value. Key dan value. Key-nya apa? Key-nya adalah indeksnya. Value-nya adalah nilainya. Jadi kalau krayon tadi ilustrasinya, key-nya adalah tulisan coklat yang saya bilang ada di baliknya itu. Itu key-nya. Value-nya krayonnya. Key-nya adalah indeks. Dimulai dari 0, ini 0. Jadi selalu dimulai dari 0. Nah, untuk PHP dia lebih santai ya. Elemennya boleh punya tipe data yang beda. Jadi array isinya boleh macam-macam. Ada angka, ada string, ada boolean, ada array lagi. Boleh. Hati-hati nanti kalian belajar Java, nggak boleh. Kita harus kasih tahu kalau mau bikin array itu array of apa. Saya mau bikin array of integer. Ya udah isinya integer semua. Gitu. Nggak boleh ada stringnya. Kalau ada stringnya diomelin. Array of karakter. Berarti isinya karakter semua. Char semua. Kalau PHP boleh lah. Dia macam-macam boleh. Nah, ilustrasinya kayak gini. Jadi kalau kalian bikin array yang isinya ada 6, di bayangan kalian ada kotak yang punya nomor dulu. Mulainya dari 0. Selalu ngurut gitu. Jadi kayak gerbong kereta gitu ya. Si tempat duduknya udah ada nomornya, yang duduk di situ boleh ganti-ganti. Ya maka nanti kita cobalah. Ini contohnya kalau misalkan kita bikin array yang ada 6, ukurannya 6, ya kita isi dengan nama-nama binatang gitu misalnya. Cara bikinnya gini. Jadi dolar binatang sama dengan kurung siku buka, terus nama-nama binatangnya. Kalau kita cek isinya, kita nanti akan punya sebuah function. Ini kan function ya. Function punya apa? Namanya vardam. Vardam ini dia buat ngecek isi dari array. Jadi nggak bisa dicetak pakai echo. Maka kita harus cek cetaknya pakai printr atau pakai vardam. Dua-duanya sama, tapi vardam itu lebih lengkap informasinya. Nanti kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan kita vardam, nanti yang kita lihat itu bukan cuma nilainya. Kita bisa lihat nilainya, tipe datanya apa, ukurannya berapa. Jadi yang muncul ketika kita vardam adalah di indeks pertama ada tulisan kucing yang tipe datanya string yang ukurannya 6 digit. Lengkap gitu. Jadi ini lengkap. Kalau printr cuman ada nilainya apa, indeks keberapa. Nggak ada tipe datanya. Kalau saya nulisnya begini, saya mau ngambil hanya yang indeksnya keempat aja. Saya mau mencetak yang indeksnya keempat aja. Kira-kira tampilnya apa? Koala ya, karena kita dari 0. Gitu ya. Kita coba dulu deh ya, supaya belum terlalu jauh. Gimana kalau kita coba coding dulu? Silakan dibuka lagi VS Code-nya. Kita bikin di pertemuan 5 sekarang ya. Bikin folder baru pertemuan 5. Terus di dalamnya bikin file namanya latihan 1. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin topiknya adalah array. Jadi kita kasih contekan dulu array. Tadi apa definisinya? Ada yang masih ingat? Array adalah variabel yang bisa menampung banyak nilai. Itu ya, simpelnya gitulah. Topik pertama adalah membuat array. Membuat array. Cara bikinnya ada 2 tadi, ada cara lama, ada cara baru. Cara lama itu kita pakai keyword array ya. Coba kita bikin variabel hari lagi. Jadi cara bikinnya $hari sama kayak bikin variabel, tapi kita kasih keywordnya array, kurung buka, kurung tutup, lalu nilai-nilainya apa. Silakan kalian masukkan nilai-nilainya ya. Pisahkan pakai koma. Senin, terus Selasa, dan seterusnya. Rabu, Kamis, Nah, ini Jumat ya, berarti harus begini. Sabtu, Minggu. Nah, ini untuk variabel hari. Sekarang kita bikin variabel bulan. Pakai cara yang baru. Bulan diisi dengan kurung siku. Ini nyebutnya kurung siku ya. Kalau ini kurung siku, kalau ini kurung apa? Ini kurung apa? Kurung aja ya, kurung aja. Kurung buka, kurung tutup. Kalau ini kurung kurawal ya. Kalau ini ya, kurang dari lebih dari. Bukan kurung kalau ini ya. Itu pertanyaan jebakannya. Bulan pakai kurung siku, tambahin kutip, Januari, dan seterusnya. Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, terus tadi saya mau nunjukin, kita bikin array, misalnya my array, kita bisa isi macam-macam. Bisa isi string, bisa isi angka, bisa isi boolean, boleh ya. Jadi bebas. Dan terakhir tadi kita mau coba array binatang ya. Kucing, kelinci, monyet, koala. Atau pakai ini juga bisa. Pakai kucing,
Kalian bisa pencet apa? Window titik ya? Buat ngeluarin emoji tuh. Kalau di window apa? Window titik ya. Bisa juga tuh. Kucing, kelinci, rabbit, kucing, kelinci. Apa lagi tadi? Monyet, koala, sapi. Error nggak ya? Nah, jadi bisa ya. Itu cara kita membuat array. Nah, ini kalau kita jalanin, kita coba dulu ya. Kita jalanin di pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 latihan 1. Oh, nggak bisa, error. Oh, string. Ya. Sorry. Dia string. Cara kasih string di blok terus kasih aja langsung. Jangan satu-satu ya. Satu jangan. Kita blok dulu. Blok, kutip. Blok, kutip. Ya. Nah, ini cara membuat array. Sekarang gimana caranya mencetak array? Ya, mencetak. Kita coba beberapa cara ya. Mencetak array. Karena sekali lagi, kalau saya tulis echo $hari, nggak bisa dia. Karena yang saya cetak adalah array itu. Tulisannya array to string conversion, nggak bisa. Echo hanya untuk mencetak angka atau string. Tadi kita butuh var_dump. Kita var_dump underscore dump $hari ya. Nanti var_dump ini sering banget kita pakai kalau kita mau debugging. Tuh lihat. Jadi nilainya lengkap. Ini kalau kalian bingung lihatnya, saya biasanya klik kanan terus view source. Itu lebih rapih kelihatannya. Kayak gitu. Jadi lihat ada banyak data lah. Yang pertama kalian lihat ada array 7. Itu apa kira-kira? Ada 7 hari ya. Atau kita sebutnya elemen sekarang. Jadi array ini punya 7 elemen. Elemen yang pertama itu indeksnya 0. Tadi makanya ada satu definisi array. Dia adalah pasangan antara key, ini key, dan value. Biasanya kalau pasangan itu ada panah sama dengan panahnya. Kayak gini. Sama dengan lebih besar dari. Jadi yang sebelah kiri adalah indeksnya, key-nya. Yang sebelah kanan adalah value-nya. Sekarang kita lihat di value-nya. Ada string. Yang artinya dia apa nih? Tipe data kan? Tipe datanya string. 5 apa? Jumlah karakter. Ya, jumlah karakter atau jumlah huruf lah. Baru nilainya. Nilainya adalah Senin. Di indeks ke-1 ada string yang jumlah karakternya 6, tulisannya Selasa gitu ya. Jadi var_dump tuh lebih lengkap. Sekarang coba kita pakai print R untuk bulan. Print R itu R-nya rekursif, jadi dia ngeprint terus sampai isi array-nya habis. Kalau print aja sama dengan echo. Jadi kalau kita print aja kayak gini, error juga. Sama array to string conversion. Ya, jadi nggak bisa. Harus print underscore R. Nah, kalau kita print underscore R, tulisannya cuma gitu doang. Cuman ada indeks dan nilainya. Nggak ada tipe datanya, nggak ada jumlahnya. Kadang-kadang kita memang cuma butuh ininya aja. var_dump array di dalam array. Nanti kita coba ya. Kan kita belum punya tuh. Array di dalam array belum ada kan? Ya, sabar. Tuh ya, jadi kalau misalkan kita var_dump lagi, yang my array misalnya, kita var_dump, ini akan lebih lengkap kita lihat beserta tipe datanya. Ada string, ada integer, ada boolean. Oke, itu kalau pakai array. Nah, sekarang, kalau misalnya kita mau mencetaknya satu elemen saja, kita bisa pakai indeksnya. Ya, hitung dari 0. Misalnya di sini, saya mau cetak koala tadi. Jadi caranya gimana? Boleh pakai var_dump. Caranya kita kasih binatang, indeksnya ke koala nih. 0, 1, 2, 3. Ya, kurang titik koma. Ya, koala ya. Ada. Tapi ada tulisannya string 4. Karena kita pakai var_dump. Kalau kita cuma butuh cetak koalanya aja, pakai echo juga bisa. Karena echo tuh nggak bisa cetak array, tapi bisa cetak satu isinya. Jadi kalau cetak isinya, bisa tuh. Kalau kita balik ke sini deh. Ya, ada tuh. Oke, jadi echo bisa cetak isi array-nya, tapi nggak bisa cetak array-nya. Kalau isinya bisa. Satu aja, satu isinya bisa. Kalau saya tulis 5, yang tampil apa? Coba kita lihat ya. Karena ini berapa indeksnya? 4 ya? 5 nggak ada kan? 5 nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kalau nggak ada, itu dia caranya. Jadi kalau mau mencetak, bisa cetak semuanya, bisa cetak satu. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah, dua cara ini adalah cara mencetak untuk kita sebagai developer, bukan buat user. Karena kalau user dikasih ini, pusing juga kan? Nanti ada cara yang benar kalau kita mencetak, mau mencetak ke user gitu ya. Kita bisa pakai looping, tapi itu nantilah. Ini mencetak array dulu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kita udah tahu cara bikin array, udah tahu cara mencetak array. Berikutnya kita coba manipulasi deh. Kita coba manipulasi array. Coba kita echo BR dulu, kita echo HR deh. Supaya ada garisnya ya. Kita kasih manipulasi array. Manipulasi itu kayak nambahin elemen atau menghapus elemen. Kita coba menambah dulu deh. Menambah elemen array. Cara menambah elemen array itu kita bisa masukkan elemen baru di indeks yang kita inginkan. Contohnya, saya mau nambahin bulan baru nih. Saya kan baru 3 nih. Saya mau nambahin April ya. Maret indeks keberapa? 2 ya. Berarti kalau April harusnya ada di indeks berapa? 3. Nah, jadi sebenarnya saya bisa tulis gini, tapi ini cara yang salah. Bulan indeks ketiga diisi dengan April. Oke, kalau kita lihat sekarang kita vardam atau print r aja lah. Print r lagi bulan, maka kita akan lihat ada 2 perbedaan. Lihat yang ini. Januari, Februari, Maret kan? Ini belum ditambahin kan? Sekarang ada nih Januari, Februari, Maret, April. Ini yang udah ditambahin, yang ini belum. Ya, itu cara nambahinnya. Tapi dengan melakukan yang ini, kalian harus tahu indeksnya berapa terakhir. Kadang-kadang kalian nggak tahu tuh. Array yang kalian lagi kelola, udah ada isinya berapa tuh kalian nggak tahu. Nah, jadi bisa-bisa nanti kelewat kayak gini. Kalau kelewat, akan ada indeks yang loncat. Bener, nggak error, tapi akan ada indeks yang loncat. Suatu saat kalian looping, akan ada indeks yang error, karena nggak ada isinya. Nggak boleh kayak gini. Jadi caranya gimana? Caranya, hapus aja indeksnya. Ini untuk nambahin elemen di akhir. Menambah elemen di akhir array. Ada 2 cara ya. Yang pertama pakai cara kayak gini, tambahin kurung siku tanpa indeks, masukin aja array-nya. Kalau kita mau nambahin lagi, kalian bisa lakukan lagi. Bulan, Mei gitu. Jadi nambahin April, nambahin Mei gitu terus ditumpuk, masuk tuh. Maret, April, Mei. Ya, itu cara yang pertama. Kita bisa pakai kurung siku, kosongin aja, tumpuk. Tapi cuman bisa masukin 1. Ada lagi cara yang lain. Kita kasih HR dulu. Biar kelihatan bedanya. Kita bisa pakai fungsi. Nah, ini. Fungsi bawaannya array. Namanya array push. Cara nulisnya, kalian panggil fungsinya array push. Kalau kalian pakai VS Code, pada saat kita manggil sebuah fungsi bawaannya PHP, itu kita dikasih panduan. Yang namanya fungsi kan tadi saya bilang, begitu kita panggil, yang bisa dimasukin ke dalam kurungnya itu namanya apa? Argumen apa parameter? Parameter ya. Parameternya itu bisa lebih dari 1. Ada panduannya tuh. Parameternya minimal 2. Parameter pertama, array mana yang mau kita masukin data? Dia bentuknya array. Parameter kedua, nilainya apa? Bisa 1 nilai, bisa berupa array. Contohnya saya mau masukin bulan Juni ke dalam array mana? Bulan ya. Jadi saya tulis $bulan, nilainya apa? Gitu. Ini caranya masukin Juni ke dalam array bulan. Sehingga kalau kita lihat hasilnya, kita print R, bulan, nambah dia harusnya tuh. Ya, jadi sebelumnya cuma sampai Mei, sekarang sampai Juni. Saya lupa, ini bisa nambahin 2 bulan langsung nggak ya? Juli. Nah, bisa. Enaknya kalau pakai array push, itu kita bisa langsung nambah lebih dari 1 bulan. Kalau pakai cara yang di atas, harus duplikat barisnya. Ya, kalau pakai ini bisa langsung. Juli, terus Agustus, gitu bisa. Dia langsung masukin 3 data ke dalam variabelnya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Coba, berikutnya kita kasih HR lagi. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Ini nambahin elemennya di akhir. Sekarang gimana kalau saya pengen nambahinnya di awal? Menambah elemen di awal array. Misalnya kita mau nambahin di array binatang deh. Kita tambahin di array binatang. Caranya gini, kita pakai array unshift. Agak aneh namanya ya. Jadi kalau kalian baca tuh, di panduannya dia prepend. Prepend itu nambahin di awal. Kalau append nambahinnya di akhir. Di tengah pakai indeksnya, cuman nggak bisa. Dia harus ngegeser indeks yang lain. Makanya kalau array itu nyisip nggak bisa tuh. Kita unshift, sama caranya kayak tadi, array-nya apa, mau diisi nilai apa. Misalkan kita mau isi ular sekarang ya. Sehingga kalau kita sekarang print R lagi, binatang harusnya nambah. Tuh, jadi ada ular di depannya, baru yang lain. Nah, itu kalau mau di awal. Sama kalau mau nambahinnya lebih dari 1 juga tinggal tambahin koma aja di sini. Sekarang saya mau nambahin ayam ya. Jangan lupa pakai kutip. Gitu. Jadi nambahin bisa pakai push kalau mau di belakang, pakai unshift kalau mau di depan. Sekarang kebalikannya, menghapus.
menghapus elemen di akhir array. Jadi ada push buat nambahin, ada pop buat menghapus. Array, cukup tulisin nama array-nya aja. Misalnya saya mau bulan. Ini otomatis ngilangin 1. Jadi kalau kita print R, bulan, kalian boleh coba di array yang lain ya. Saya cobanya di yang bulan. Harusnya bulan, saya tadi sampai bulan apa ya? Oh hari deh, jangan bulan, hari deh. Supaya minggunya hilang. HR dulu, HR dulu. Echo, HR ya. Jadi Senin sampai Sabtu, harusnya ada Senin sampai Minggu ya di sini. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, minggunya hilang. Untuk menghapus elemen di awal, kita kasih HR dulu, echo, HR, menghapus elemen di awal array. Dia pakainya kebalikannya unshift yaitu shift. Array, kita hapus misalnya hari juga ya. Sekarang Seninnya hilang, harusnya Minggunya hilang. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aja. Sampai sini, silakan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu topiknya minggu depan ya sebenarnya. Jadi array yang kita coba sekarang itu pertanyaan bagus sih. Jadi array yang kita coba sekarang itu disebut dengan array numerik. Array numerik itu adalah array yang indeksnya apa tadi? Angka kan? Kita nggak bisa ubah-ubah angkanya. Jadi contohnya kalau kita lihat di sini, ular pasangannya itu 0 key-nya. Ayam pasangannya tuh key-nya 1. Minggu depan kita akan bikin sebuah array yang namanya associative array. Apa itu associative array? Array yang key-nya itu kita bisa kasih nama sendiri. Jadi key-nya tuh nggak angka, tapi kita bisa kasih nama sendiri. Jadi kalau misalnya saya punya array binatang, jadi nanti saya punya nama binatangnya warnanya apa. Karena key-nya bisa kita tentuin sendiri. Sekarang belum bisa karena semua indeksnya adalah angka. Array numerik. Jadi kalau mau, gini deh. Kalau mau kita bisa pakai cara ini. Coba ini di save dulu. Kita bikin latihan 2. Nah, kita masuk ke topik yang kedua dulu deh. Kita sambungin ya. Namanya latihan 2. Titik PHP. Kita buat tag PHP, kita bikin array binatang lagi ya. Kita copy aja lah ya. Kita copy array binatangnya, biar nggak usah nyari-nyari lagi. Yang pertama akan kita bahas sekarang adalah bagaimana cara mencetak array untuk user. Kalau tadi kan kita pakai vardam sama print R itu buat cetak developer. User sebenarnya nggak butuh tipe data, jumlah karakter nggak butuh. User butuhnya cetaknya itu misalnya ke dalam sebuah UL gitu, ya kan? Contohnya gini, kita ini bisa menggunakan macam-macam ya. Kita bisa pakai for, kita bisa pakai yang khusus untuk array itu namanya for each. Nah, jadi kalau for mah kita udah tahu cara bikinnya, tapi kalau for each belum tahu ya. Nah, sekarang gimana supaya nyambung sama kasusnya tadi? Kita bikin array namanya warna. Nah, sekarang kita pasangkan secara manual. Kalian bikin warna yang urutannya sama dengan warna si binatangnya. Kan kucingnya hitam, kelincinya putih, monyetnya coklat, koalanya abu-abu, sapinya hitam putih. Oke, sekarang kita coba gini. Tutup dulu PHP-nya di bawah sini. Kalau yang tanda PHP-nya hilang, kita tutup dulu. Kasih begini. Sekarang kita buka tag HTML. Karena kita mau mencetak untuk user ya. User kan lihatnya HTML. Kita buka dulu tanda seru, terus tab. Ceritanya sekarang kita mau bikin aplikasi untuk peternakan kita ya. Peternakanku. Ya atau apalah title-nya silahkan aja ya. Atau Farmville ya. Misalnya kita pakai H2 di sini. Saya tulis daftar binatang. Nah ceritanya kita mau bikin pakai UL. Ada kucing. Tadi ya. Terus ada apa lagi? Ada ayam. Ayam ya bener. Kelinci. Yang ketiga ada monyet. Nah, biasakan kalau misalkan kalian mau nantinya mencetak data dari array atau dari database, itu biasakan kalian bikin dulu tampilan HTML-nya ya, karena nanti yang terjadi juga adalah kalian pasti bikin UI-nya dulu. Kalau bikin web itu bikin UI-nya dulu, kira-kira tampilannya kayak gimana, baru nanti kucing, kelinci, monyet ini datanya kita tuker. Sekarang kan ditulis manual, nanti kita ganti jadi ngambil dari array gitu ya. Yang penting kita tahu dulu nanti tampilnya bakalan gimana. Ya, coba di-save dulu. Sekarang kita lihat hasilnya. Latihan 2. Nah, gitu ya. Daftar binatang, kucing, kelinci, monyet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya agar si data ini diambil dari array. Berarti kan kita butuh mengganti LI ini kan. Cara pertama, kita bisa pakai for. Logika for. Jadi kita akan menelusuri setiap elemen pada array menggunakan indeksnya. Berarti kita harus tahu dulu sekarang elemennya ada berapa. Ini ada 5 kan? Ada 5. Berarti kita akan melakukan looping sebanyak 5 kali.
kita mulai indeksnya dari 0. Jadi kita akan looping 0, 1, 2, 3, 4, selesai. Berarti loopingnya sebanyak 5 kali indeksnya dari 0. Jadi kita akan buka dulu looping. Nah, coba perhatikan dulu ya. Cara bikin looping, itu kan kita butuh for kan? Tapi kan kita nggak bisa nulis for di sini kan? Bener nggak? Karena kalau nulis for di sini ya for-nya ada di situ. Ya kan? Berarti kita harus buka tag PHP dulu. Gitu. Nanti kita bikin for di sini, kurung kurawalnya di sini, tutupnya di sini. Jangan lupa pakai PHP juga. Nah, jadi LI-nya itu masuk ke dalam loopingnya. Kalian bisa melakukan ini. Karena tadi kita pengen loopingnya dilakukan sebanyak 5 kali. Masih ingat gimana formulanya looping tuh? Pertama kan nilai awal, inisialisasi. Biasanya kita pakai $i. Atau dolar apapun juga boleh sebetulnya. Diisi dengan berapa? Kita pengen nilai awalnya berapa? 0 kan? Nah, kita pengen mulai dari 0, terus loopingnya pengennya 5 kali. Berarti nulisnya gimana? $i kurang dari sama dengan 5 apa kurang dari 5? Sama dengan 5. Oke. Oke. Nanti kita lihat ya. Terus plus ya. $i plus. Nah, jadi nanti setiap looping kita akan cetak satu binatang kan? Berarti kita cuma butuh satu binatang aja. Kalau saya lakukan ini, kita lihat kucing dicetak berapa kali ya? Kita butuhnya berapa kali sih? Berapa binatang? Tuh 2, 3, 4, 5 kan? Nah, coba kita lihat ini dulu. Kalau saya tulis begini, kucingnya berapa kali? 6. Kenapa 6? Karena 0 masuk nggak? 1 masuk nggak? 2 masuk nggak? 3 masuk nggak? 4 masuk nggak? 5 masuk nggak? Masuk. Kalau pengen 5 kali, kurang dari. Karena 0-nya dihitung kan? Kecuali kalau ininya 1, baru sama dengan, ya kan? Tuh 5 kali. Tapi kalau awalnya 0, 0-nya dihitung juga kan? 0 true, 1 true, 2 true, 3 true, 4 true. Udah selesai nih. 5 harus false. Berarti ini 0, ini kurang dari. Tuh, udah 5, benar. Loopingnya 5 kali. Sekarang gimana caranya supaya kucing ini diganti sama array-nya? Jadi saya echo apa di sini? Variabel, kok variabel kucing? Binatang, betul. Indeksnya? I. Gitu. Kan I-nya awalnya 0. Looping 1. Jadi dia ngegeser terus. Pertamanya kucing 0. I-nya 0 kan? I++ geser. Jadi kelinci. Indeksnya 1. I++ lagi geser. Ya, kita lihat. Save dulu. Ingat, kita bisa ganti PHP echo jadi apa kemarin? Sama dengan ya. Ini sama aja. Nah, tampil tuh. Tampil semua nggak? 1, 2, 3, 4, 5, bener ya? Nah, sok silakan. Silakan dicobain. Kalau sudah berhasil yang binatang, di bawahnya bikinin saya daftar warna. Cobain dulu yang binatang, kalau udah berhasil ganti, tambahin daftar warna. Berarti gimana? Saya tinggal kopas ya, betul. Blok, Alt shift bawah. Berarti ini daftar warna ya. Warna. Sip. Aman. Tuh, jadi ini caranya kalau kita mau melakukan looping terhadap array. Ini yang dilihat oleh user tuh ini. Jadi user jangan dikasih vardam ya. Lihat ini. Sekarang di bawahnya coba kalian kasih HR. Kita akan lakukan hal yang sama persis, tapi sekarang loopingnya menggunakan looping khusus, yaitu for each. Karena biasanya array itu di loopingnya pakai for each, bukan pakai for biasa. Kita coba untuk yang binatang dulu ya. Sekarang kita mau bikinnya pakai H2, daftar binatang, tapi sekarang pakai OL ya, biar ada angkanya. LI, tadi ini juga si kucing ya. Tuh, itu kucing angka 1. Sekarang loopingnya gini, kita punya tag PHP, nulisnya for each. Kurung buka, tutup. Sama, kayak for sama. Nah, tapi lihat nih, perhatikan. Yang ada di for each-nya yang beda. Kalau pakai for, ingat kita punya 3 elemen kan? Nilai awal, nilai akhir. Oh, bahkan gini. Ada yang lupa saya tambahin. Ini saya akan cut dulu deh. Ini saya cut dulu biar nggak lupa. Lupa tadi ke skip. Misalnya, saya nambahin 1 binatang. Saya nambahin ular. Tampil nggak ular ya? Kenapa? Kan cuma sampai 5. Jadi begitu kita nambah elemen, kita harus ganti dong ininya kan. Manual gitu. Jadi 6. Baru nambah. Kalau misalnya kita hapus, misalnya di sini kita apa tadi ngapus yang belakang? Array op. Saya mau ngapus 1 binatang.
Error nggak? Error, karena 6 kan sekarang. Tuh. Yang indeks ke 6-nya dicetak, padahal nggak ada isinya. Jadi ribet gitu ya, kita harus tahu ada berapa. Nah, cara ngakalinnya, supaya dia nggak peduli ada berapa isi array-nya, kita minta PHP-nya yang ngitung ada berapa isi array-nya. Nah, di PHP ada fungsi yang namanya count, buat menghitungkan isi array ada berapa. Jadi jangan kita yang ngitung, biar si array-nya. Ini yang dihitung array apa? Binatang. Gitu. Jadi dia akan berakhir sejumlah elemen yang ada di array binatang. Mau nambah, mau ngurang, gerak sendiri loopingnya. Paham nggak? Ya. Jadi kalau pakai for, kalian harus pakai count. Begitu pula yang warna ya. Warna juga tambahin. Ini bukan 5, tapi count. Ini apa? Dolar warna ya. Tuh. Supaya nanti ketika nambah datanya, looping kalian nggak error. Nah, sekarang balik lagi. Kita scroll lagi ke bawah ke bagian for each lagi. Saya balikin lagi ya. Nah, for each, gimana cara loopingnya? For each ini gampang banget. Yang pertama, kalian kasih tahu array mana yang mau di looping. Berarti ini array apa? Binatang. Oke, di sini yang biasanya bikin anak-anak tuh bingung maksudnya apa. Jadi caranya gini, for each array binatang, keywordnya tambahin s, terus kita bikin variabel baru untuk menampung satu datanya. Oke, kenapa biasanya bikin mahasiswa saya bingung? Karena yang namanya nilainya 1 atau banyak? Banyak, ya. Tapi sayangnya di dalam bahasa Indonesia itu kita nggak punya kata yang jamak dan kata yang singular, ya kan? Kalau misalnya di bahasa Inggris, itu gampang banget logikanya. Saya tulisnya animals, s, yang singularnya apa? Gitu. Sayangnya kita nggak punya. Jadi kalau kita punya students, s, student. Makanya kalau kalian belajar database, itu tabel tuh kalau di bahasa Inggris selalu plural. Ada s-nya. Tabel students, tabel books. Nah sayangnya kita nggak punya binatang, nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi ininya bebas saja, bikin variabel yang menentukan bahwa itu adalah bentuk single dari tiap data di dalam array. Misalnya saya suka ngambilnya huruf pertamanya. Jadi saya punya array binatang, nanti setiap looping saya ambil binatang pertama, kucing masuk ke variabel B. Variabel B-nya saya cetak di sini, selesai. Enaknya pakai for each, kalian nggak perlu mikirin nilai awalnya berapa, berhentinya kapan, increment, nggak perlu, udah langsung kiri. Dia akan masukin ke B, geser. Dia datang ke clean, masukin ke B, geser. Sampai selesai. Jadi nulisnya gampang banget. Gini doang udah selesai. Coba lakukan hal yang sama untuk warna. Dolar B-nya bebas. Mau namanya apa bebas. Yang nggak boleh salah, array-nya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Atau ada yang error nampilinnya. Ide bagus. Itu ada yang namanya sorting. Jadi array itu punya, kalau tadi kan kita bicara di sini adalah manipulasi array kan. Fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk manipulasi array. Nambahin di akhir, nambahin di awal. Ada lagi sebuah fungsi untuk mengurutkan. Coba di atas kita kasih contekan lagi mengurutkan array. Ada dua. Ada yang disebut dengan sort, ada yang disebut dengan r sort. Kira-kira apa tuh artinya? Reverse. Jadi dibalik. Sort itu ascending, reverse descending ya. Nah, jadi gini, coba lihat dulu. Saya nggak tahu nih, kalau emoji kita urutkan kayak gimana, saya juga nggak tahu ya. Kalau warna dulu deh, warna dulu. Ini kan kita nggak terurut ya. Ini terserah kita nulis ya kan. Kalau kita sort dulu, kita tulis sort, terus array-nya adalah warna. Nah, sekarang si warnanya terurut sesuai abjad. Coba kita lihat. Terurut A sampai Z gitu. Kalau R sort kebalikannya. Jadi array-nya dulu diurut, baru di looping normal. Ini dibalik dari atas ke bawah. Cuman kalau yang ini saya nggak tahu ya. Kalau yang emoji jadi apa dia? Tetap dari namanya ya. Berarti harusnya apa? Cat, cow dulu kali ya. Hah? Nah kan, nggak tahu kan? Nggak tahu ngurutinnya pakai. Dia kayak punya kode apa gitu. Ada kodenya ya. Kode emoji nggak tahu lah, pokoknya pasti ngurut, bukan dari keywordnya, ya. Jadi itu caranya kita urutin sebelumnya, sort sama r sort kalau mau ngurut. Cuman yang saya mau lakukan itu bukan ngurutin, yang saya mau lakukan adalah tadi seperti yang kasus kita awal, kita pasangkan antara binatangnya dengan warnanya. Jadi saya nanti menulisnya kucing, hitam,
kelinci, koma, putih gitu. Itu gimana caranya ya? Kayaknya kalau pakai for each nggak bisa. Kalau pakai for mungkin bisa ya. Coba ya, saya coba yang atas nih. Kita coba dulu, saya juga nggak tahu nih. Saya kasih koma di sini. Kalau pakai looping kayaknya bisa. Kita kasih dolar, warna, kayak gini bisa deh. Karena dia count-nya, oh nggak sama ya. Karena ada ular ya ini, kita tambahin hijau ya. Hijau. Nah itu bisa. Cuman ini namanya ngakalin ya. Bisa kayak gini. Kalau pakai for each kayaknya nggak bisa ya, karena for each itu dia ngambilnya cuma satu nilai. Untuk dapetin warna nggak bisa. Nah makanya gini, kita akan pakai topik yang ketiga ini. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Kita bikin file baru. Coba ini di save dulu. Pastikan tidak ada error dulu ya. Yang penting kalian udah tahu. Oh, sorry. Daftar warnanya bikin dulu. Daftar warna bikin pakai for each dulu. Udah belum? Udah ya. Saya yang belum. Duplikat dulu, daftar warna ya. Warna, ini warna. Ini sebenarnya kalau mau tetap B juga nggak apa-apa, cuman ya biar masuk akal lah ya. Kita ganti jadi W aja. Dah, sip. Nah, sekarang save dulu, bikin file baru. Kita kasih nama latihan 3. Kita mau bikin si variabel binatang lagi. Nah, cuman sekarang agak berbeda nih. Kita mau bikin skema datanya di dalam satu variabel. Kalau tadi kan kita bikinnya binatang sama warna, itu 2 variabel yang berbeda kan? Kita yang pasangin sendiri manual gitu ya. Indeks ke 0 itu kucing, indeks ke 0 di warna itu hitam. Kita gabung. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa punya satu data yang di dalam array-nya kita bisa kelompokin pasangan antara binatang dan warnanya. Nah, itu kita butuh array di dalam array atau istilahnya adalah array multi-dimensi. Ya, jadi bukan Dr. Strange aja ya. Yang kita buat tadi array-nya array 1 dimensi. Kita bisa bikin array-nya sekarang 2 dimensi. Caranya gimana? Kita punya array, di dalamnya ada array lagi. Yang isinya sekarang array kecilnya. Jadi ini istilahnya tuh kalian punya kotak pensil ya. Dibuka, kotak pensil lagi gitu. Di dalamnya ada kotak pensil lagi. Yang isinya pasangan antara binatang dan warnanya. Jadi kita panggil dulu si kucingnya. Kita panggil kucing ya, jangan lupa pakai kutip, koma, hitam. Nah, ini satu pasang. Yang kedua, koma, kelinci, warnanya putih. Kita bikin 3 dulu aja deh. Yang ketiga apa tadi? Monyet ya, monkey. Nah, ini agak tricky sih memang. Kalau kita udah belajar array asosiatif minggu depan, ini akan jauh lebih masuk akal. Cuman sekarang kita ngakalin dulu deh. Kita mainin indeksnya. Ini kita tutup dulu array-nya, kita buka lagi HTML-nya. Tutup dulu array-nya ya, sama kayak tadi. Terus buka tag HTML di bawahnya. Kita tulis title-nya peternakanku lagi, nakanku versi 2. Nah, berarti di sini kita kasih H2 daftar binatang. Terus kita pengennya pakai UL yang LI-nya itu kayak gini bentukannya. Kucing pakai minus gitu ya, putih gitu. Hitam kok putih sih? Ngaco, hitam. Kucing warnanya hitam. Coba kita lihat latihan 3 dulu. Nah gitu. Pengennya tampilnya kayak gitu UI-nya. Cuman gimana? Nah ini kita butuh for each di dalam for each. Atau for di dalam for. Terserah kalian mau pakai yang mana gitu nanti. Kita pakai yang for dulu. Kita butuh for buat ngelooping pasangan ya. Jadi 2 kali for-nya. Kita looping ini 3 kali. Itu for yang pertama. Nanti di dalam for-nya kita butuh for lagi buat ngitung buat looping 2 kali. Ya, jadi ini perhatikan aja nih. Saya langsung tulis aja ya. Pertama kita butuh for buat looping si binatang $i sama dengan 0, $i lebih kecil dari binatang account binatang terus $i plus plus. Nah, ini untuk ngelooping binatangnya. Berarti harusnya kucing hitam kecetak berapa kali nih? 2 apa 3 kali? Saya punya 3 binatang ya. Nah, harusnya kecetak 3 kali. Udah benar, 3-3-nya kecetak. Di dalamnya kita butuh looping lagi. Atau di dalam LI bahkan ya. Karena kita butuh cetak 1 kali di sini, 1 kali di sini. Gimana nulisnya? Kita butuh for lagi. Sekarang pakai $J sama dengan 0. $J itu lebih kecil dari count hitung setiap binatang yang indeksnya $i. Ini kan dia array binatang indeks ke 0, dia array binatang indeks ke 1, supaya kita looping lagi ya. Iya betul, terus J++. Ini akan agak
Bingung sih. Terus kita tutup dulu PHP-nya. Kurung tutup. Sekarang kucingnya saya ganti dengan apa? Coba bisa nebak nggak? Kira-kira kucingnya saya ganti dengan apa? Binatang, indeks ke, atau gini dulu deh, sebelum ke sini ya. Sebelum ke sini, tenang. Ini pasti nyangkut nih. Dari sini dulu. Coba tampilin saya emoji monyet. Gimana caranya? Saya cetak apa? Saya echo apa? Indeks ke 2. Kenapa 2? Ini kan 0 ya. 0, 1, 2. Dapat tuh pasangannya. Tapi kan belum selesai. Ini bentuknya masih array kan? Kita harus masuk lagi ke dalam kan? Masuk. Kita dapetin indeks ke 0. Karena kita mulai dari sini 0. Kita lihat hasilnya. Betul ya, dapat tuh. Sekarang kalau saya mau cetak hitam gimana? Ininya ganti berapa? 0 ya? 2-nya ganti 0. 0-nya ganti 1 ya. Ini kan indeks ke 0 dulu, dapetin tuh. Terus masuk ke dalam, hitung ulang. 0, 1. Nah, dapatlah ini. Hitam. Belum di save. Jadi kita butuh 2 kali kurung siku. Tuh, logikanya gitu. Sekarang kalau kita masuk ke logika pengulangan kita butuh 2 kali kurung siku berarti. I dulu, betul. Baru J. Cuman, bentar. Oh enggak. Kalau gini, nanti dia looping. Berarti ini bukan J. Kan kita butuh dapetin indeks ke 0-nya. Benar nggak? Buat nampilin emoji, ya kan? Kita butuh hitamnya buat nampilin warna. Berarti 2 kali. Yang ini pasti indeks ke 0, yang ini pasti indeks ke 1. Karena warnanya. Ini emojinya kan dipisahkan dengan tanda minus kan? Lihat nih, hasilnya gini. Enggak. Ini IJ bener. Kalau IJ tuh tampil, saya salah. Tapi nggak perlu pakai ini. Cuman nggak bisa pakai tanda minus. Jadi langsung cetak dua-duanya. Kalau mau pakai minus, nggak perlu looping 2 kali. Aduh, saya salah, sorry. Karena kita udah tahu kan, 0 itu pasti emoji, 1 itu pasti warna. Nah, berarti sebetulnya ini nggak perlu looping lagi ternyata. Kita tinggal tulis di sini, echo, $binatang, indeks ke $i, 0. Tanda minus, binatang, $i, 1. Gitu. Jadi hasilnya ada minusnya. Jadi kayaknya ini nggak bisa pakai for each ya. Mau saya ubah jadi for each nggak bisa. Iya nggak bisa. Atau kalau mau dicoba silakan nanti ubah jadi for each. Sok coba dulu diketik ini. Harusnya tampil sekarang pasangan antara si binatangnya dengan warnanya. Nanti minggu depan kita perbaiki supaya lebih rapi. Ini terlalu barbar ini. Sok diketik dulu terus dicobain kalau error kasih tahu sambil saya presensi dulu.